Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Trilestari. Saya mahasiswi Universitas Ngudi Waluyo dengan nomor induk mahasiswa 157222032. Di sini saya akan mempraktekkan video konseling kepada ibu hamil tentang letak sungsang. Terima kasih. Ya, silakan masuk ibu. Silakan duduk. Saya tutup dulu pintunya ya. Oh iya Bu. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Bidan Puji. Saya berjaga hari ini. Boleh tahu dengan ibu siapa? Saya Rizka. Ibu Rizka. Ada yang bisa saya bantu ibu? Saya mau periksa hamil Bu. Ya. Permisi ya, saya pinjam dulu ya bukunya Oke, ibu. boleh. Saya lihat dulu ya. Ya. Ibu Rizka, ini hamil yang keberapa ibu? Hamil pertama Bu. Hamil pertama ya. Ada keluhan kah bu hari ini? Udah nggak ada teman. Gak ada keluhan ya. Oke, kita hitung dulu usia kehamilannya ya bu ya. Iya. Ibu, setelah kita hitung dari haidnya ibu, ibunya sekarang menginjak usia kehamilan 7 bulan ya bu ya. Atau kalau kita hitung dalam kesehatan kita 31 minggu. Oh iya. Ya, ibu sebelum saya akan pemeriksaan kita cek tekanan darah dulu ya. Oh iya. Ya, jam tangannya ibu. Permisi ya. Oke, hasil tekanan darahnya normal ya bu ya, 160/60. Oh. Kenapa ya Bu? Normal. Sekarang ibunya ikut saya, kita periksa ya bu ya. Silakan bu, ikut saya bu. Ya, silakan duduk lagi bu. Tadi sudah saya akan pemeriksaan ya bu ya. Saya tadi udah cek keadaan bayinya ibu. Jadi kan saya meraba perutnya ibu, sama saya dengarkan jantung bayinya ibu. Jantung bayinya sih normal aja ibu, bagus. Tetapi pas waktu saya tadi raba-raba tadi saya lakukan pemeriksaan, posisi bayi ibu nggak normal. Jadi posisi ibunya mengalami kelainan letak. Yang tadi saya rasakan sih yang paling bagian bawahnya adalah bokong bu, kepalanya di atas. Jadi ibunya mengalami kelainan letak sungsang. Oh, bahaya Bu. Ini kan ibunya usia kehamilannya kan masih 7 bulan, jadi masih bisa kemungkinan untuk berputar ya bu ya. Ya, karena ibunya kan ini kan kehamilannya mengalami letak sungsang. Saya akan berikan edukasi ya bu ya, penjelasan tentang apakah itu yang disebut letak sungsang ya. Oh Ya, jadi letak sungsang itu ibu adalah kelainan yang abnormal ya. Harusnya kan posisi kepala bayi kan yang bawah harusnya kepala, tapi tadi posisi kepala ibunya bukan kepala, bokong, itu yang abnormal ya. Normalnya seperti ini bu. Nih ya, normalnya kan posisi kepala bayi kan harusnya yang bagian bawah kan kepala, Oh iya. bokong di atas. Punya ibunya tadi saya periksa bokongnya di bawah, yang atas adalah kepala. Nggak apa-apa bu, nggak usah takut bu ya. Iya. Terus kemudian penyebabnya letak sungsang itu apa aja? Penyebabnya bisa terjadi karena kan kepala bayi bagian bayi yang terjadi di kepala bayinya belum masuk di panggul, bisa terjadi karena kemungkinan panggul ibunya sempit. Terus kemudian bisa terjadi karena kelainan plasenta atau ari-ari. Jadi ari-arinya itu menutupi jalan lahir, itu bisa satunya ya. Terus kemudian bisa juga karena bayinya mengalami kelainan kepalanya, jadi kepalanya bayi kayak terbersih cairan, yang jadi kepala bayi bersih cairan, kepala bayinya besar, yang disebut dengan hidrosefalus, itu juga bisa mengalami letak sungsang ya. Terus kemudian panggulnya ibu ada tumor gitu bu ya, kehamilan ganda, kehamilan yang kembar kayak gitu. Terus mengalami kelainan rahim, yaitu contohnya biasanya dalam rahim ibu ada masalah seperti tumor yang disebut dengan nyum bu ya, seperti itu. Terus
janinnya ibu masih bisa bergerak, artinya bisa terjadi karena pertumbuhannya yang terlalu banyak. Jadi kan kalau pertumbuhannya banyak kan kepala bayi kan masih bisa berubah-ubah posisinya, bisa melayang. Jadi itu bisa juga menyebabkan tak sungsang, ya. Oh gitu. Terus resiko atau kesulitan yang pada saat persalinan sungsang itu apa ya? Resikonya itu kan kalau lahir normalnya kan harusnya kepala bu ya, kepala kan bagian besar ya. Kalau lahir duluan artinya kan pembukaannya gede, terus bagian yang lainnya mengikuti lahirnya. Nah nanti kalau lahir sungsang itu bu, resiko kesulitannya itu yang lahir duluan kan bokong. Jadi nanti kalau bokong duluan yang lahir bagian kecil, pasti pembukanya kan akan kecil juga. Terus diikuti dengan kepala lahir terakhir. Nah pas kepala itu kepalanya kan gede, pasti akan terjadi macet. Nah disitu nanti bisa terjadi resikonya kemungkinan pasti ada robekan pada jalan lahir, ya kan, resiko perdarahan. Bayinya waktu lahir itu bisa terjadi tidak langsung segera menangis, kayak kekurangan kesulitan dalam bernafas atau kekurangan oksigen gitu ya. Tapi ibunya gak usah khawatir, kan ini usia kehamilan ibunya kan masih 7 bulan. Jadi ibunya masih punya kesempatan untuk merubah posisi kepala, posisi bayinya biar kepalanya di bawah, ya kan, dengan cara salah satunya bu, nanti posisi sujud. Ibunya kan kalau sholat kan sujud toh ya. Nanti kalau sujud kan, kalau orang sujud kan dahinya nempel di lantai. Nanti tuh kepala ibunya miring, terus posisi bahunya sama kepalanya miring gitu nempel di lantai. Seperti ini ya bu ya, bisa ya, permisi ya. Begini ya bu ya, nempel plak begini ya. Nah itu. Dadanya nempel lantai. Nempel sama kepalanya miring ya. Nah tuh. Terus kemudian ibunya juga bisa berenang, itu juga bisa bu merubah posisinya. Terus ada lagi ibunya bisa melakukan senam seperti yoga, ikut yoga atau relaksasi seperti itu, ya. Itu bisa juga bu. Bisa. Jadi ibu masih punya kesempatan ini, jadi punya semangat ya. Kalau sering-sering melakukan sujud atau enggak ibunya berenang. Sampai saja satu jutnya tadi caranya ibu ya. Berenang atau enggak ikut yoga ya, silakan. Jadi nggak usah khawatir bu, semangat ya bu ya. Ibu, dari yang saya tadi jelaskan, apakah ibu sudah paham atau ada yang perlu ditanyakan? Kira-kira nanti gimana ya Bu Jidan kalau misalnya bayi saya yang posisinya nggak mau muter lagi? Kalau memang nanti posisinya kepalanya tanya pas waktu lahiran kan normalnya harusnya kalau orang hamil pertama itu kan dia sebelum persalinan sudah harus posisi kepalanya harus di bawah kepalanya. Kalau untuk kehamilan kedua posisi kepala itu turun itu pas satu pembukaan. Nah kalau untuk ibunya ini kan karena hamil pertama, kalau misal nanti sekalinya pas waktu melahirkan sekalinya posisinya belum balik masih bokong, nggak usah takut bu, tidak masalah, tetap bisa lahir. Tapi dengan resiko seperti itu, kalau memang tuh nanti nggak bisa lahir normal, bisa juga dengan lahir sesar bisa. Ibu, dari yang saya jelaskan tadi, apakah ibu sudah paham atau ada yang perlu ditanyakan kembali? Paham Bu sih, saya sudah paham. Berarti ibunya bisa mengulang lagi yang saya jelaskan tadi? Sedikit aja ha? Jadi kan ini saya hamilnya posisi bayinya masih belum normal ya, bokongnya di bawah gitu kan tadi Bu ya. Nah itu penyebabnya macam-macam, entah karena pambul saya yang sempit atau bayi saya yang besar kepalanya atau mungkin karena ada kelainan di rahim saya gitu. Nah tapi karena saya ini kan hamil pertama, masih ada kemungkinan buat masih 7 bulan juga kan Bu, kata tadi masih ada kemungkinan buat balik, buat muter. Betul. Ya gitu sih. Ya nanti ibunya pokoknya semangat ya. Semangat. Saya sering-sering ini ya, posisi sujud itu tadi. Iya betul. Ibu jelaskan tadi. Iya. Oke ibu ya. Nanti Ibu Rizka kembali kontrol lagi 2 minggu lagi ya. Atau jika Ibu Rizka mengalami keluhan sebelum 2 minggu, boleh segera kembali lagi kontrol ya. Oke, satu dulu ya Bu ya. Oke. Nah ini buku pinnya saya kembalikan. Semoga Ibu Rizka sehat selalu, hati-hati di jalan kalau pulang ya Bu ya. Dan ditulis ya Bu ya? Sudah. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu.